Kita belajar Islam agar kita paham mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ketika kita belajar Islam maka insya Allah kita akan tahu. Tapi ketika kita tidak mempelajari Islam, maka mohon maaf lahir dan batin, kita berpotensi terjerumus pada kemungkaran, terjerumus pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya sekarang ini yang lagi viral, itu kasus yang menimpa Crazy Rich Medan dan Crazy Rich Bandung. Kenapa pada akhirnya mereka terjerumus pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata mereka tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah satu perbuatan yang dilarang dalam syariat agama, yang itu mengandung unsur judi. Yang judi sendiri dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizum min amalish syaitan fajtanibuhu. Tinggalkanlah semuanya itu, khamr, judi, mengundi nasib dan perkara-perkara sejenis lainnya. Tinggalkanlah itu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada orang yang pada akhirnya terjerumus pada dunia perjudian. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Di antaranya adalah ketidaktahuan, ketidakpahaman mana yang halal dan mana yang haram. Ngerasanya dapat uang itu enak baik. Di mana-mana orang nyari uang susahnya minta ampun, 1.000, 2.000 juga kata orang Gebang bilang angele udubillah. Ini ada orang sehari dapat 5 miliar, 10 miliar. Masya Allah. Mereka menikmati begitu saja. Dirasanya ini adalah rezeki anak soleh. Iya salah. Padahal ternyata ada sesuatu keharaman di dalamnya, karena mengandung unsur judi. Baru ketahuan kapan? Baru ketahuan setelah diinterogasi sama aparat. Barulah kemudian dikatakan bahwa ini mengandung unsur judi, ini mengandung unsur sesuatu yang dilarang. Barulah menyesal. Yang tadinya bangga, yang tadinya senang, akhirnya menyesal. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa harta yang didapatkannya itu bersumberkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, sebetulnya dari pihak aparat pun sebetulnya salah apabila hanya kemudian mengkriminalkan Doni Salmanan dengan Indra Kents saja. Kenapa? Karena seharusnya yang dipolisikan juga termasuk korbannya. Kenapa? Karena korbannya juga berarti ikutan judi. Karena korbannya meluan main. Makanya dalam perkara kemaksiatan itu sebetulnya tidak ada istilah korban maupun pelaku. Semuanya pelaku. Pelaku apa? Pelaku tindak kemaksiatan. Makanya ketika ada orang sabung ayam, itu yang ditangkap itu semuanya bukan hanya yang menangnya, tapi juga yang kalahnya juga ditangkap. Penontonnya juga kadang-kala ketangkep. Sampai nyebur-nyebur ning kali dikejar-kejar. Ketika ada orang judi, remi misalnya, gaplek misalnya, digerebek sama aparat. Kira-kira yang dipolisikan yang menangnya atau yang kalahnya? Dua-duanya. Yang menang jadi pelaku, yang kalah juga jadi pelaku. Itulah logikanya. Dan terkait dengan kasus yang menimpa Crazy Rich Doni Salmanan dan Indra Kents ini, seharusnya bukan hanya Indra Kents dan Doni Salmanan yang jadi pelaku, yang ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi korbannya pun harus ditetapkan menjadi tersangka. Kenapa? Karena dia juga berarti ikutan judi. Apalagi kalau kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in, salah satu kitab fikih yang paling besar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dijelaskan bahwasanya siapapun orangnya yang melakukan tindakan kriminal, tindakan kemaksiatan yang itu dinilai dalam syariat Islam merupakan sesuatu yang melanggar daripada Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW,
maka penguasa harus menetapkan takzir kepadanya. Takzir, ada istilah hudud, ada istilah takzir. Kalau hudud itu hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal yang itu hukumannya sudah dinas di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya pencurian, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan harus dipotong kedua tangannya. Ini namanya hudud. Zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Zina perempuan maupun laki-laki harus dicambuk keduanya masing-masing 100 cambukan. Kalau zinahnya termasuk zina yang parah harus dirajam. Ini namanya hudud. Tapi ketika ada perkara yang haram, perkara kemaksiatan yang itu ditentukan bahwa itu adalah maksiat dalam Al-Quran, akan tetapi Al-Quran sendiri tidak menetapkan hukumannya apa, maka itu namanya bukan hudud, tapi namanya takzir. Apa Bapak Ibu? Takzir, ditakzir, dihukum. Apa takzirnya? Tergantung keputusan dari penguasa. Kira-kira itu bisa menimbulkan efek jerah, kira-kira menimbulkan efek kapok bagi pelakunya. Dan para penjudi ini harusnya ditakzir. Bukan hanya yang menang, yang kalahnya pun ditakzir, dipenjara.